Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi mendengar nama legenda Nyai Roro Kidul. Dia adalah penguasa Laut Selatan yang memiliki kekuatan gaib yang sangat sakti, dengan sosoknya yang digambarkan sebagai wanita cantik yang mengenakan gaun berwarna hijau. Mungkin sebagian di kalangan masyarakat ada yang bertanya-tanya, apakah Nyai Roro Kidul itu nyata adanya atau hanya sekedar mitos? Baik, kali ini saya akan menjelaskan kisahnya dari buku-buku kuno zaman dahulu yang belum diketahui banyak orang. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya sampai akhir. Pada abad ke-14, zaman dahulu, di tanah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Pakuan Pajajaran. Di balik kemegahan istana kerajaan ini, ada sosok penguasa yang sangat luar biasa bijaksana dan penuh kearifan. Prabu Siliwangi gemar berburu di tengah hutan. Dengan hobi berburu, itu membawa Prabu Siliwangi ke dalam hutan yang sunyi tanpa pengawalan. Saat ia sedang berburu, ia tidak menyadari kalau dirinya telah tersesat dan terlalu jauh ke dalam hutan. Hal itu yang membuat sang Prabu bingung mencari jalan keluarnya yang terhapus. Konon, Prabu Siliwangi dikejutkan kemunculan sosok perempuan cantik di hutan. Dengan penuh keraguan, akhirnya Prabu Siliwangi dengan sangat hati-hati mendekati perempuan cantik itu dan bermaksud untuk mencari jawaban atas kehadirannya. Setelah keduanya saling berkenalan, dan terungkaplah bahwa perempuan cantik itu sudah sangat lama tinggal di hutan. Prabu Siliwangi pun memohon kepadanya untuk diberi petunjuk jalan keluar dari hutan. Namun harus dengan syarat bahwa Prabu Siliwangi harus menginap beberapa malam di istananya. "Nyai, aku sedang berburu di hutan ini, tapi aku lupa kemana jalan keluarnya. Bisakah kamu mengantarku untuk keluar dari hutan ini?" ucap Prabu Siliwangi. "Tentu saja, aku bisa, tetapi kamu harus tinggal beberapa malam di istanaku," jawab perempuan itu. Prabu Siliwangi tanpa terasa telah tinggal lebih lama dari rencananya. Rupanya, Prabu Siliwangi terpikat dan terpesona dengan kecantikan perempuan itu. Ia merasa jatuh cinta dengannya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, akhirnya Prabu Siliwangi menikahi perempuan cantik penghuni hutan itu. Selang beberapa hari setelah mereka menikah, Prabu Siliwangi memutuskan untuk kembali ke istana kerajaannya tanpa membawa istrinya itu. Pada saat Prabu Siliwangi tiba di istananya, kebahagiaan melanda saat rakyat mengetahui sang raja masih hidup dan telah kembali. Namun, pada suatu malam, Prabu Siliwangi terbangun saat mendengar suara tangisan bayi yang menggema. Dengan hati yang penuh keheranan, akhirnya Prabu Siliwangi bangun dan mendekati sumber suara tangisan bayi tersebut, yang tak jauh dari depan gerbang pintu istana. Kemudian, Prabu Siliwangi menghampirinya dan menggendong bayi tersebut. Ia mencari tahu siapa yang meninggalkan bayi tersebut di depan istananya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncullah sosok perempuan di depan Prabu Siliwangi yang tak lain adalah istrinya yang tinggal di dalam hutan. Kemudian, sang istri menjelaskan bahwa bayi itu adalah anak mereka berdua dan memohon agar Prabu Siliwangi menjaganya dan merawatnya dengan baik. "Kanda Prabu, bayi ini adalah anak kita, berilah dia nama dan rawatlah dengan baik, karena kelak nanti dia akan menjadi seorang ratu penguasa," kata sang istri. Tanpa sempat bertanya kepada istrinya, dalam hitungan detik, sang istri menghilang. Sang putri yang cantik itu, yang bernama Kandita, tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana, dan kelak menjadi penerus tahta kerajaannya. Dengan kecantikan putrinya, sesekali mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sebenarnya, sang Prabu sudah berusaha mencari istrinya di dalam hutan, tetapi tak pernah berhasil untuk menemukannya kembali. Terkadang, Prabu Siliwangi merasa putus asa karena selalu gagal menemukan istrinya di dalam hutan. Dalam benaknya, Prabu Siliwangi berniat untuk menikah lagi. Kemudian, dengan berat hati, ia mengutarakan keinginannya kepada putrinya. "Kandita, anakku, sudah berhari-hari ayah mencari ibumu di dalam hutan, tapi ayah tak juga menemukannya. Ayah tidak tahu harus mencari ibumu kemana lagi. Ayah merasa sangat kesepian, bolehkah jika ayah menikah lagi?" tanya Prabu Siliwangi kepada putrinya. Karena merasa kasihan, akhirnya Putri Kandita menyetujui keinginan ayahnya untuk menikah lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Prabu Siliwangi menikahi putri bangsawan yang bernama Dewi Mutiara dan membuka lembaran baru dalam kehidupan kerajaan mereka. Setelah beberapa bulan mereka menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung anak pertamanya. Namun, semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang mudah marah dan egois. Semua keinginannya harus selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi, dan menciptakan dinamika yang sangat rumit di dalam kerajaan. Namun,
Pada suatu hari, Ratu Dewi Mutiara meminta pada Prabu Siliwangi agar Putri Kandita dikeluarkan dari istana. Tentu, Prabu Siliwangi menentang keras dan menolak, namun Dewi Mutiara merasa bahwa sang Prabu terbagi jika masih ada Putri Kandita di istana. Karena kekecewaan pun bertambah setelah ia mengetahui suaminya menginginkan Putri Kandita akan menjadi penerus tahta kerajaan, Dewi Mutiara tidak bisa tinggal diam. Ia berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Putri Kandita dari istana kerajaan. Dewi Mutiara diam-diam pergi dari istana untuk mencari bantuan seorang dukun sakti agar Putri Kandita diberi kutukan berupa penyakit yang sulit disembuhkan. Pada suatu malam, ketika Putri Kandita sedang tidur, tiba-tiba saja muncul asap tebal berwarna hitam menghampirinya dengan aroma busuk di sekelilingnya. Namun, sang putri tidak merasakan apa-apa. Pada keesokan harinya, Putri Kandita bangun dan terkejut melihat tubuhnya yang dipenuhi borok dan bercak nanah yang sangat busuk. Hal itu menunjukkan efek kutukan yang direncanakan oleh Dewi Mutiara. Melihat kondisi tersebut, kemudian sang Prabu berusaha untuk mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru, namun sayangnya tak ada satupun tabib yang mampu mengobati sang putri. Sang Prabu merasa sedih dan penuh keputusasaan karena tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan putrinya itu. Prabu Siliwangi sangat terpukul dan terus larut dalam kesedihan karena penyakit putrinya tak kunjung membaik. Ditambah lagi, keinginannya untuk menjadikan Putri Kandita sebagai pewaris tahta kerajaan akan semakin sulit terwujud. Duka yang amat mendalam selalu menghampiri hati sang Prabu. Di sisi lain, niat buruk Dewi Mutiara ternyata tak hanya sampai di situ. Ia berusaha membujuk dan menghasut para selir dan bangsawan kerajaan untuk membujuk Prabu Siliwangi agar menyetujui rencananya untuk mengasingkan Putri Kandita ke dalam hutan. Musik namun, akhirnya, Putri Kandita mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu, atau istri pertama Prabu Siliwangi yang telah menghilang. "Anakku, kamu harus pergi ke Laut Selatan Jawa, percayalah kamu akan sembuh dari penyakitmu dan akan menjadi ratu yang tak terkalahkan." Putri Kandita yang yakin dengan suara itu kemudian bergegas ke arah pantai selatan. Selama berhari-hari, dengan penuh harapan, ia mengejar petunjuk tersebut. Hari demi hari ia lewati dengan perjalanan yang penuh rangan dan kelelahan. Hingga pada akhirnya, ia tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Karena rasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan matanya di atas batu karang. Seketika ia tertidur dan bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya yang mengatakan bahwa Kandita harus segera menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam lautan agar ia terbebas dari kutukan yang telah lama menyakitinya selama ini. Putri Kandita merasa yakin bahwa itu bukan sekadar mimpi, ia percaya bahwa itu adalah bisikan dari sang ibunya. Dengan keyakinan yang kuat, kemudian ia segera bangun dan perlahan menurunkan dirinya ke dalam laut. Saat tubuhnya menyentuh air laut selatan, seketika borok yang ada di seluruh tubuhnya perlahan menghilang dalam hitungan detik. Akhirnya, Putri Kandita terbebas dari kutukan tersebut. Namun, karena sakit hati akibat perlakuan ibu tirinya, Putri Kandita memilih untuk tidak kembali lagi ke istana kerajaan Pajajaran. Ia lebih memilih untuk menetap tinggal di pesisir pantai selatan bersama penduduk di sekitarnya. Ia mulai membangun hidup baru yang jauh dari intrik kerajaan dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan damai. Karena dengan kecantikannya, nama Putri Kandita menjadi tersohor. Pangeran dari berbagai kerajaan yang mendengar kabar tersebut akhirnya datang dengan niat untuk menikahi Putri Kandita. Namun, Putri Kandita tidak tertarik dengan lamaran-lamaran tersebut. Ia memberi syarat kepada para pangeran dan menantang mereka untuk mengadu kesaktian di atas gelombang Laut Selatan. Jika para pangeran dapat menaklukkannya, maka mereka berhak untuk menikahinya. Namun, dengan kesaktian yang telah diberikan oleh ibunya, Putri Kandita akan selalu tidak tertandingi dan tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkannya. Mereka yang gagal mengalahkan Putri Kandita, akhirnya menjadi pengikut setianya. Sejak itulah, Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Jawa dengan sebutan Nyai Roro Kidul, yang memegang kendali kuasa di perairan Laut Selatan dan menjadi sosok yang dihormati. Itulah kisah legenda tentang Nyai Roro Kidul, si Ratu Penguasa Laut Selatan. Meskipun ini dianggap hanya sebuah cerita, tetapi kepercayaan masyarakat sangat kuat terhadap sosok ini, dan begitu banyaknya tradisi dan ritual yang dipersembahkan terhadap Nyai Roro Kidul. Meskipun ada berbagai versi cerita yang berbeda, Nyai Roro Kidul pada umumnya dianggap sebagai sosok perempuan yang memiliki kekuatan gaib dan dahsyat, yang menjadi penguasa di Laut Selatan.